Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ormi Aditya dengan NIM A12 2025 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Hari ini saya ingin memaparkan tugas analisis sistem informasi laporan keuangan yang saya kerjakan untuk UMKM Desa Catering di Kota Semarang sebagai bagian dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem terstruktur. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama soal data apa saja yang dikelola sistem ini, dari mana asalnya, dan informasi apa saja yang dihasilkan. Setelah itu saya akan masuk ke konteks diagram, yaitu gambaran besar sistemnya, lalu lanjut ke diagram dekomposisi untuk melihat fungsi-fungsi di dalamnya, dan yang terakhir DFD level 0 yang menunjukkan aliran data secara lebih detail. Untuk bagian yang pertama, saya mengkelompokkan data yang dipakai sistem ini menjadi 6 jenis. Datanya datang dari pihak yang berbeda-beda, mulai dari pelanggan, supplier, head kitchen, manajer operasional, dan sampai owner. 6 data tersebut adalah data pemesanan, bahan baku, pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku, pengguna sistem, dan laporan keuangan. Nantinya, data-data inilah yang akan diproses jadi informasi yang berguna untuk operasional dan keputusan bisnis Desa Catering. Di slide ini saya tampilkan rinciannya dalam bentuk tabel, misalnya data pemesanan dari pelanggan diolah jadi rekap pesanan harian atau mingguan, yang nantinya jadi acuan untuk merencanakan produksi dan kebutuhan bahan baku, sama halnya dengan data bahan baku dari head kitchen yang diubah menjadi informasi stok real time dan peringatan kalau stoknya mulai menipis, agar produksi tetap lancar. Begitu juga untuk data pembelian, pengguna bahan baku, pengguna sistem, dan laporan keuangan. Semuanya mengikuti pola serupa sampai akhirnya bermuara pada dashboard dan laporan bulanan yang dipakai owner untuk mengambil keputusan. Berikutnya, ini konteks diagramnya yang menunjukkan gambaran sistem secara keseluruhan dan siapa saja yang berhubungan dengannya. Ada 4 pihak luar yang berinteraksi dengan sistem ini, yaitu pelanggan, supplier, manajer operasional, dan owner. Pelanggan mengirim data pesanan dan jumlah porsi, lalu menerima informasi, jadwal pengiriman, serta tagihan. Supplier mengirim data bahan baku dan nota pembelian, lalu menerima info harga bahan baku. Manajer operasional menginput data pengeluaran dan penggunaan bahan baku, dan sebagai gantinya menerima rekap pengeluaran serta info stok. Sementara owner menerima berbagai laporan, mulai dari pengeluaran, pembelian, stok, sampai laporan keuangan. Selanjutnya, diagram ini memecah sistem menjadi 5 fungsi utama beserta subfungsinya. Kelima fungsi itu adalah kelola pengguna, kelola bahan baku, kelola pembelian bahan baku, kelola pengeluaran, dan laporan keuangan. Masing-masing fungsi ini lalu diturunkan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, kelola bahan baku terdiri dari input data bahan baku, update stok, dan info harga bahan baku. Supaya lebih jelas, ini saya rincikan kelima fungsi tersebut beserta subfungsinya. Kelola pengguna mencakup input data pesanan, info jadwal pengiriman, dan info tagihan. Kelola bahan baku mencakup input data bahan baku, update stok, dan info harga. Kelola pembelian bahan baku mencakup cek nota pembelian, simpan harga, dan laporan pembelian. Kelola pengeluaran mencakup input data pengeluaran, rekap, dan info rekap pengeluaran. Sedangkan laporan keuangan mencakup laporan stok, laporan pengeluaran, dan laporan keuangan bulanan. Struktur seperti ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun DFD level 0. Sekarang masuk ke bagian DFD level 0 yang merupakan versi lebih rinci dari konteks diagram tadi. Di sini terlihat bagaimana data mengalir antar proses, entitas, dan tempat penyimpanan data. Ada 5 proses utama di sini. Proses yang pertama, kelola pesanan. Menerima pesanan dan
jumlah porsi dari pelanggan, kemudian menyimpannya dan memberikan info jadwal pengiriman. Proses yang kedua, kelola bahan baku, mengurus data bahan baku dari supplier dan meneruskan info ketersediaannya ke proses pembelian. Proses yang ketiga ada kelola pembelian bahan baku, mencatat transaksi pembelian dan melaporkan pengeluarannya ke owner. Proses yang keempat ada kelola pengeluaran, menangani semua data pengeluaran lalu memberikan rekap ke manajer operasional dan owner. Dan proses yang kelima, buat laporan keuangan, menyusun laporan bulanan serta laporan stok bahan baku berdasarkan rekap dari proses sebelumnya. Sebagai tambahan, ini keterangannya, simbol yang dipakai di DFD level 0. Lingkaran atau elips itu artinya proses, alias kegiatan pengolahan data oleh sistem. Persegi panjang artinya entitas eksternal atau pihak luar yang berhubungan dengan sistem. Dua garis horizontal itu menunjukkan data store, tempat data disimpan, dan garis dengan tanda panah menunjukkan kemana data itu mengalir. Di sisi kanan ada ringkasan input dan output dari masing-masing 5 proses tadi. Jadi bisa kelihatan urutan data berpindah dari satu proses ke proses berikutnya. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang bisa diambil dari analisis ini. Sistem ini mengelola 6 jenis data utama, yaitu pemesanan, bahan baku, pembelian, penggunaan bahan baku, pengguna sistem, dan laporan keuangan. Konteks diagramnya menunjukkan ada 4 pihak luar yang terlibat, yaitu pelanggan, supplier, manajer operasional, dan owner. Lewat diagram dekomposisi, sistem ini terbagi menjadi 5 fungsi utama dengan total 14 subfungsi. Dan yang terakhir, DFD level 0 menggambarkan secara rinci bagaimana data mengalir di antara 5 proses dan 5 data store tersebut, yang ujung-ujungnya mendukung penyusunan laporan keuangan secara otomatis untuk owner Tesa Catering. Sekian presentasi dari saya, bila ada kekurangannya mohon maaf. Sekian, terima kasih.